Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, jumpa kembali kita dalam pembelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kuis 1 pada materi gerak lurus bagian 1. Adapun manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk persiapan anak-anak dalam penilaian harian atau yang kita kenal dengan ulangan harian. Bagi adik-adik kelas 7 maupun anak-anak kelas 8 sendiri, ini juga bisa digunakan untuk persiapan dalam pembinaan untuk kompetisi sains atau yang kita kenal dengan Olimpiade Sains. Oke anak-anak hebat, kita mulai pembahasan dari nomor 1. Oke anak-anak hebat, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nih, di stem soal kita lihat bahwa Ahmad menggunakan sepeda lewat di depan toko buku menuju ke sekolah. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat. Nah, yang dikatakan adalah pernyataan yang tidak tepat. Jadi saya garis bawahi di sini adalah yang tidak tepat. Berarti meminta pernyataan yang salah. Mari kita lihat ini. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa sebelum kita membahas bagian ini, anak-anak hebat, mari kita ingat konsep di materi ini. Bagaimana konsepnya? Kita lihat. Benda yang dikatakan bergerak jika jarak atau posisinya berubah. Nih, jaraknya berubah terhadap titik acuan. Nih, kalau dia tidak berubah berarti dikatakan tidak bergerak. Mari kita lihat. Kita lihat statement yang pertama yang dari A. Karena diminta pernyataan yang salah, kita lihat apakah pernyataan ini benar. Ahmad bergerak terhadap sekolah. Mari kita lihat. Nih, kalau kita gambarkan, ini Ahmad menuju ke sekolah. Ini kita sebut sebagai sekolah. Nah, melewati toko buku di sini, toko buku. Nah, pada statement pertama di sana Ahmad bergerak terhadap sekolah. Nah, selama proses perjalanan di sini kita amati bahwa jarak ataupun posisi Ahmad terhadap titik acuan sekolah ini selalu berubah, senantiasa berkurang jaraknya. Ini berarti pada option yang pertama ini benar. Karena diminta yang tidak tepat, berarti kita harus mencari yang tidak tepat. Pada option yang kedua kita lihat Ahmad bergerak terhadap toko buku. Kita lihat di sini. Ahmad di sini toko buku. Nah, ketika dia mendekati toko buku berarti otomatis jaraknya berkurang, arti terjadi perubahan, posisinya berubah. Berarti kalau begitu pernyataan ini dikatakan benar juga. Karena Ahmad bergerak terhadap toko buku karena posisi jaraknya berubah. Berarti statement ini juga benar. Bukan itu berarti jawaban yang dikehendaki. Berikut kita masuk ke ada option yang ketiga. Nih, sepeda bergerak terhadap toko buku. Sepeda bergerak terhadap toko buku. Nih, kita lihat, ketika dikayu sama Ahmad, maka sepeda ini akan berubah juga jaraknya terhadap toko buku. Juga terjadi perubahan jarak dalam hal ini. Atau posisinya juga berubah. Maka statement yang ketiga juga benar. Mari kita lihat the last statement. Atau statement yang terakhir. Di sini dikatakan, sepeda bergerak terhadap Ahmad. Sepeda bergerak terhadap Ahmad. Nah, mari kita lihat. Anak-anak bisa amati. Anak bisa melogikakan bahwasanya dalam perjalanan Ahmad mengendarai sepeda. Berarti Ahmad tidak berubah posisinya. Ahmad tetap pada sepeda. Maka pernyataan yang ini adalah pernyataan salah. Nah, sementara karena minta yang tidak tepat, berarti inilah jawaban untuk soal nomor 1. Itulah jawabannya. Oke, bagaimana anak-anak hebat? Oke, anak-anak hebat, kita masuk ke pembahasan soal, yaitu soal yang nomor 2 dan soal nomor 3. Mari kita lihat. Pada soal nomor 2 di sini dan ini nomor 3, kita mulai dari soal nomor 2. Pada soal nomor 2 disebutkan, jika dilihat secara langsung, matahari itu mengelilingi bumi. Gerakan matahari tersebut tergolong pada gerak apa? Nah, di sana ada pilihan ganda, di sana disebutkan ada gerak relatif, ada gerak ganda, ada gerak semu. Nih, mari kita lihat. Di sini disebutkan jawabannya adalah gerak semu. Kenapa dikatakan sebagai gerak semu? Seperti kita tahu, kalau kita misalkan ini posisi bumi dan ini posisi matahari, matahari itu terbit di daerah timur. Terbit di daerah timur. Matahari terbit di daerah timur, kemudian tenggelam daerah barat. Keesokan harinya matahari akan
kembali terbit daerah timur. Terus seperti ini, jadi terkesan bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Matahari mengelilingi bumi. Padahal di dalam konsepnya, di sini yang kita tahu, setelah ditemukannya teropong oleh Galileo Galilei, maka akan terlihat bahwasanya di situ yang menjadi pusat di dalam tata surya kita itu adalah matahari. Jadi, dalam hal ini yang benar adalah bumi mengelilingi matahari. Ini. Jadi kalau begitu yang kita lihat sehari-hari itu adalah gerak yang tidak sebenarnya. Yang kita kenal sebagai gerak semu. Itu yang kita tahu. Jadi anak-anak hebat yang kita kenal sehari-hari itu adalah gerak yang tidak sebenarnya atau yang dikenal dengan gerak semu. Maka jawaban yang paling tepat di sana sesuai pilihannya adalah gerak semu. Oke? Oke, semua sudah jelas? Nah, lanjut kita akan ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, ini sifatnya adalah pengetahuan. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Nih, di sana ada pilihannya, ada barometer, ada speedometer, ada mikrometer, dan lain sebagainya. Nih, anak-anak hebat, seperti yang kalian ketahui, coba kalau kita lihat pada kendaraan sepeda motor, ada jarum yang bergerak, itu menunjuk ke angka, misalnya 30 km per jam, 36 km per jam. Nah, angka tersebut adalah untuk mengukur kelajuan, atau dalam bahasa Inggrisnya speed dalam hal ini. Maka alatnya adalah speedometer. Jawaban yang paling tepat adalah speedometer, bukan mikrometer ataupun barometer. Oke, anak-anak hebat, semoga sudah jelas untuk soal nomor 2. Oke, saya berharap kalian sudah jelas. Oke, anak-anak hebat, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, dalam hal ini kita lihat, karena masih dalam pertanyaan konsep, mari kita lihat, kita hubungkan secara langsung. Kita akan membahas nomor 4 dan nomor 5. Di sini dikatakan besaran yang menyatakan besarnya jarak yang ditempuh setiap satuan waktu pada soal nomor 4. Pada soal nomor 5, besaran yang menyatakan besarnya perpindahan setiap satuan waktu. Jadi kalau kita amati di sini pada soal nomor 4 menyatakan jarak, pada nomor 5 menyatakan perpindahan. Masing-masing setiap satuan waktu di sini. Nih. Cuman ada perbedaan, ada jarak dan ada perpindahan. Nih. Nah, seperti kita tahu, konsep yang menyatakan untuk kelajuan yang kita tahu di sini adalah jarak per satuan waktu, kemudian ada perpindahan per satuan waktu, perubahan waktunya. Nah, yang ini adalah biasa kita kenal dengan kelajuan. Yang ini juga simbolnya sama, yaitu pada kecepatan. Nih, ini untuk kecepatan. Nah, jadi jika terjadi perubahan jarak per satuan waktu, ini adalah kelajuan jawabannya. Kemudian, jika perpindahan per satuan waktu, maka itu adalah kecepatan. Pada penjelasan video sebelumnya sudah jelasin apa perbedaan jarak dengan waktu. Semoga sudah jelas nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya yang nomor 6 masih lanjutan. Di sini. Satuan kecepatan dalam SI. Nih, apa sih satuan dalam sistem internasionalnya kecepatan? Mari kita lihat di sini. Kecepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan dalam hal ini. Itu kita tahu satuannya adalah meter. Dibagi dengan perubahan waktu. Waktu itu dalam internasionalnya adalah sekon atau detik. Maka jawaban yang benar adalah meter per sekon. Ketiga soal ini berkaitan. Oke, anak-anak hebat. Semoga soal nomor 4 dan nomor 5 serta soal nomor 6 ini sudah jelas. Oke? Jelas anak-anak? Oke, mantap. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan soal yang ketujuh. Kita lihat pada soal ketujuh, di sini ada Nadia bergerak ke kiri sejauh 5 meter, kemudian membalik ke kanan sejauh 15 meter. Yang ditanyakan berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Nadia. Pada konsepnya, anak-anak sudah mengenal perbedaan jarak dengan perpindahan. Masih ingat? Nih, sedikit sekedar ilustrasi. Ketika ada pergerakan seperti ini, nah, seluruh rute perjalanan ini, inilah yang disebut dengan jarak.
sementara perpindahan adalah posisi awal dengan posisi akhir. Ini yang disebut dengan perpindahan. Nih, ternyata jarak dengan perpindahan itu tidak sama. Jarak itu seluruh rutenya, sementara perpindahan itu adalah posisi awal dengan posisi akhir yang jadi patokannya. Mari kita lihat. Nadia bergerak ke kiri sejauh 5 meter. Ini kita anggap sebagai posisinya Nadia. Nah, ini bergerak ke kiri sejauh 5 meter. Ini katakanlah 5 meter. Kemudian Nadia akan bergerak ke kanan sejauh 15 meter. Berbalik arah dia ke kanan 15 meter. Jadi posisi Nadia terakhirnya di sini. Ini 15 meter. Berapa jarak yang ditempuh oleh Nadia? Yang namanya jarak adalah total seluruhnya. Jadi jaraknya adalah 5 meter. 5 meter ditambah 15 meter. Berarti totalnya adalah 20 meter. Itu jarak yang ditempuh oleh Nadia. Nih, sekarang berapakah perpindahan Nadia? Nih, mari kita lihat. Di sini disebutkan perpindahan Nadia. Nih, Nadia mula-mula berada dari sini. Kalau kita lihat ini total seluruhnya dari ujung ke ujung sini adalah 15 meter. Ini posisi awal Nadia dan disinilah posisi akhirnya Nadia. Ini posisi akhirnya. Ini posisi akhirnya ada di sini. Berarti kalau begitu, ini dia hanya bergeser sejauh ini. Nih. Berapakah jarak X ini? Kalau ini 15 meter, ini 5 meter, otomatis di sininya adalah 15 kurang 5. Berarti kita lihat delta S-nya atau perpindahannya adalah 15 meter kurang 5 meter, jadinya 10 meter ke arah kanan. Ini pergerakannya. Tadi sini dia bergeser ke kanan. Maka jawabannya yang tepat di sini, jarak di sini disebutkan jarak 20 meter. Ini C atau D. Kemudian perpindahan 10 meter ke kanan. Maka anak-anak hebat sudah tahu kan jawabannya? Berarti di sini jawabannya adalah C. Jawaban yang tepat. Oke, anak-anak hebat, kita akan lanjutkan pembahasan soal ke-8. Jadi disebutkan Umar berjalan 4 meter ke arah timur, kemudian membelok 3 meter ke arah selatan. Yang ditanyakan perpindahan Umar. Ingat tadi ada perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi Umar bergerak 4 meter ke arah timur. Anak-anak sudah tahu mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Nah, mari kita lihat bahwasanya Umar bergerak 4 meter ke arah timur. Berarti bergerak ke kanan. Ini sejauh 4 meter. Kemudian dia membelok 3 meter ke arah selatan, berarti ke arah bawah. Ini 3 meter ke arah selatan. Ini 3 meter. Nih, ingat, yang ditanyakan apa di sini? Perpindahan, bukan jarak. Kalau yang namanya jarak ya dijumlahkan, tapi perpindahan adalah posisi awal dengan posisi akhir. Nah, kalau kita lihat, berarti sisi yang ini yang ditanyakan. Berapa perpindahannya? Nih, mari kita lihat. Perpindahannya adalah, kalau bentuknya seperti ini, kita tahu besarnya sudut ini adalah 90 derajat. Maka teorema yang kita pakai adalah teorema Pythagoras. Berarti ini perpindahannya. Berarti delta S adalah akar dari 4 meter kuadrat ditambah dengan 3 meter kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar dari 25. Maka jawabannya adalah 5 meter. Nah, di sini ada 2 yang 5 meter. Ke arah manakah 5 meter itu? Mari kita lihat. Kalau dilihat tanda panah ini, kita hubungkan ke sini. Ini arahnya antara timur dengan selatan. Nah, hebat sudah tahu kan? Nih, antara timur dengan selatan. Kalau yang di sini kan balasannya kan seperti ini nih. Nih, yang ini timur laut, yang ini barat laut, yang ini barat daya, dan yang ini adalah tenggara. Berarti ini sama dengan ke arah tenggara. Nah, hebat, sudah tahu jawabannya? 5 meter ke arah tenggara. Oke, hebat? Ya. Oke, anak hebat, kita lihat soal yang ke-9.
Di sini Rehan bergerak ke arah utara sejauh 18 meter, kemudian berbalik arah ke selatan sejauh 12 meter. Total waktu yang diperlukan adalah 6 detik, maka yang ditanyakan kecepatan. Jadi anak-anak hebat, jangan lupa ada perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti yang diambil jarak atau perpindahan. Oke, anak-anak hebat masih ingat konsepnya? Kalau yang ditanyakan itu adalah kecepatan, berarti yang diambil adalah perpindahan dengan waktunya. Nih. Nah, mari kita gambarkan. Bagaimana pergerakannya Rehan? Bergerak ke arah utara sejauh 18 meter. Berarti dia bergerak ke arah utara. Utara tadi ke atas ya. Sejauh 18 meter. Berarti arah ke sana. Ini sejauh 18 meter posisinya. Kemudian berbalik arah sejauh 12 meter ke arah selatan. Berbalik arah tentunya. Berarti ke sini 18 dikurang ya arahnya 12 ke sebelah sini. 12 meter. Berarti posisinya dari posisi mula-mula tadi yaitu 18 kurang 12 itu 6 meter. Nah, karena perpindahan mengambil bukan total jarak, kalau total jarak pastinya 18 sama 12. Ini yang diminta adalah kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang jadi patokan. Berarti perpindahannya hanya 6 meter dari posisi sini. Kalau saya sebutkan ini A dan ini B, Rehan hanya bergeser 6 meter dari posisi mula-mula. Berarti delta S-nya di sini adalah 6 meter. Berapakah total waktu yang dia perlukan untuk bergeser dengan prosedur jalan yang dia tempuh tadi? Yaitu 6 detik. Berarti 6 detik atau 6 sekon dalam hal ini. Berarti 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1 meter per sekon. Oke, sudah jelas jawabannya? Hati-hati anak-anak, jangan sampai kalian terkecoh. Kalian banyak yang mengambil jawaban 18 tambah 12. Itu bukan perpindahan, itu adalah jarak. Nah, kalau jarak dibagi dengan 6, 30 dibagi 6 jawabannya 5. Itu kelajuan, bukan kecepatan. Karena di soal meminta kecepatan, maka absolutely jawabannya adalah 1 meter per sekon. Dalam hal ini optionnya adalah option yang A. Oke, anak-anak hebat? Oke, kita akan tiba pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Di sini dikatakan, mobil melaju pada jalan berbentuk bujur sangkar. Jadi harus digarisbawahi di sini, bentuk jalannya adalah bujur sangkar. Sisi satunya adalah 9 km. Kemudian, waktu yang diperlukan adalah 0,5 jam. Nih. Jadi, kalau kita perhatikan bentuk bujur sangkar. Kalau bentuk bujur sangkar, anak-anak hebat sudah tahu ada 4 sisi yang sama panjang seperti ini. Masing-masing sisi adalah 9 km. 9 km, 9 km, 9 km dan 9 km. Nih. Jika si mobil bergerak dari titik ini dan kembali lagi ke titik ini, berarti total jarak yang diperlukan adalah 36 km. Dari mana 36? 9 tambah 9 tambah 9 dan tambah 9 atau 4 kali 9. Itu jarak. Karena yang diminta di sini kelajuan, jarak atau perpindahan. Kalau perpindahannya 0 karena kembali ke sini. Tapi karena di sini diminta kelajuan, kelajuan itu anak-anak tadi sudah tahu bahwasanya kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nih, jarak yang ditempuh dari soal tersebut adalah 36 km. Waktunya 0,5 jam. Atau H dalam hal ini, atau boleh juga jam. Nih, 36 dibagi setengah. Tuh, biasanya kita kesulitan nih. Aduh, gimana caranya membagi dengan bilangan desimal? Nih, karena ini 1 di belakang koma, sebenarnya bisa dikali dengan bilangan tertentu ya. Tapi biar gampang, ini per 10. Maka yang di atas kita kali 10, 36. Kali 10, yang bawah juga dikali 10. Karena dia per 10-an. 0,5 kali 10. Maka hasilnya ini 360 dibagi dengan 5. Nih, satuan kilometer per jam.
Oh, anak-anak bisa bagikan 360 dibagi 5, hasilnya adalah nih, sebesar 72. Satuannya kilometer per jam. Jawabannya adalah di sini adalah D, 72 kilometer per jam. Hati-hati, jangan tertukar. Karena kita mencari kelajuan berarti jarak. Karena dia bentuk bujur sangkar, maka totalnya adalah 4 kali 9. Bukan perpindahan. Ingat, kelajuan. Jarak setiap satuan waktu. Oke, anak-anak hebat. Semoga pembahasan kita pada kuis 1 ini sudah bisa dipahami. Dan kita akan jumpa kembali pada pembahasan kuis 2. Anak-anak hebat, ya stay at home. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang kedua. Bye.